Di dua video sebelumnya, yaitu informasi dasar UMPTKIN tahun 2025. Salah satunya aku akan menjelaskan materi ujiannya, ada 4. Nah, di sini itu aku akan menjelaskan di video ini lebih dalam contoh soalnya seperti apa, materinya itu seperti apa, lalu kisi-kisi UMPTKIN 2025 itu seperti apa. Jadi kalian simak video ini sampai habis, jangan di skip supaya tidak ada salah paham di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku, Ashraf Falik. Sebelum ke videonya, ayo teman-teman like video ini dan subscribe channel ini supaya aku lebih semangat buat videonya untuk kalian. Dan jika nanti ada pertanyaan, silahkan aja langsung komentar di bawah. Dan jangan lupa follow Instagram @seputar.umptkin karena di situ ada informasi UMPTKIN, tryout gratis, dan lain sebagainya. Dan juga follow Instagram pribadi aku @ashrafalik19. Oke, langsung aja ke videonya. Enjoy it. Kita flashback dulu di dua video sebelumnya. Aku mau mengingatkan kembali bahwasannya tidak ada kelompok ujian UMPTKIN ya. Kayak seperti di tahun 2022 ada kelompok ujian IPA dan kelompok ujian IPS. Itu tidak ada lagi dibedakan, sudah dihapuskan. Berarti hanya satu kelompok ujian SSE UMPTKIN 2025. Jadi soalnya dan materinya itu sama ya. Apa saja? Ada 4. Yang pertama itu penalaran akademik, penalaran matematika, literasi membaca, literasi ajaran Islam. Nah, di video ini aku akan menjelaskan bentuk materinya seperti apa, lalu apa aja yang sering keluar di UMPTKIN, bentuk soal penyelesaiannya seperti apa, dan sebagainya. Pokoknya kalian simak ya, beruntung banget loh ini. Materi yang pertama yaitu penalaran akademik. Nah, tes ini menguji kemampuan kalian, dimana kalian tuh harus bisa menganalisis suatu masalah yang dimana penyelesaiannya itu kalian harus menggunakan penalaran kalian ya. Nah, jadi soal ini banyak menggunakan soal nalar atau logika, bukan hafalan. Jadi soal seperti ini kalian harus banyak-banyak berlatih. Nah, untuk soal penalaran akademik ini dibagi pula dia menjadi 3 jenis atau 3 subtesnya ya. Yang pertama itu ada penalaran verbal, penalaran gambar, penalaran kuantitatif. Nah, dari 3 penalaran itu mari kita bahas apa aja bentuk soal dan materinya seperti apa. Penalaran verbal berarti menguji kemampuan kalian berpikir secara logis dengan menggunakan kata-kata. Kata-katanya seperti apa? Yang pertama ada hubungan kata, kesimpulan logis, sinonim atau persamaan kata, antonim atau persamaan kata, analogi atau perbandingan kata ya, silogisme atau menyimpulkan dua premis, dan sebagainya. Sekarang aku mau nunjukin ke kalian bentuk contoh soal dari penalaran akademik, penalaran verbal tentang silogisme dan pembahasannya. Silahkan kalian post atau screenshot aja ya guys. Silahkan simak sendiri dan pelajari ya. Pokoknya, penjelasan soal prediksi UMPTKIN tahun 2025 insya Allah saya akan buat ya di video lain. Pokoknya kalian subscribe channel ini supaya kalian dululah yang mulai menonton video aku dan pelajari secepatnya. Mohon nantikan ya. Penalaran gambar berarti menguji kemampuan kalian berpikir secara logis dan juga spasial yang melalui ada seperti pola, gambar, objek, simbol, dan sebagainya. Dan contohnya itu ada berbentuk gambar, kotak-kotak. Kalau misalnya kalian lihat dari atas bentuknya itu seperti apa, kalau misalnya kalian lihat dari sudut atau lihat dari samping kanan, lihat jadi gambarnya seperti apa, dan lain sebagainya. Salah satu contohnya ada gambar persegi panjang, segitiga, lingkaran. Nah, pertanyaan itu gambar apa sih selanjutnya? Nah, ternyata soal itu merupakan pola yang berulang. Maka jawaban yang paling tepat yaitu adalah C, persegi panjang. Penalaran kuantitatif yang berarti menguji kemampuan kalian yang berpikir secara logis dan juga analitis dalam memahami serta menyelesaikannya dalam suatu permasalahan yang berupa dengan angka atau matematika dasar. Nah, contohnya seperti apa? Ada pola angka, aritmetika dasar, perbandingan, proporsi, dan lain sebagainya. Sekarang aku menunjukkan ke kalian bentuk contoh soal penalaran kuantitatif yang pola angka. Di sini itu ada angka 2, 4, 8, 16, lalu ada titik-titik di sini. Maka soal di sini kita harus tahu ya, angka selanjutnya itu apa sih yang tepat dan sesuai dengan polanya. Kita harus tahu dulu nih polanya. Ternyata pola di situ ada 2 ke 4. Berarti 2 ke 4 itu adalah 2 dikali 2 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8, 8 kali 2 sama dengan 16. Berarti polanya itu sama-sama dikali 2.
Maka 16 dikali 2 berapa jawabannya? Ya betul sekali, jawabannya adalah 32. Tips dari aku, kalau soal penalaran akademik ini kalian harus benar-benar memikirkan secara logis atau logika. Cepat kalian harus memahami ini soal memintanya jawabannya seperti apa sih. Nah, jadi kalian itu harus memperbanyak mencoba latihan soal sebanyak-banyaknya supaya kalian tahu bentuk pola soalnya seperti apa. Materi yang kedua yaitu penalaran matematika. Nah, di sini kalian harus mampu ya memahami atau menganalisis isi bacaan yang menggunakan penalaran kalian, yang menggunakan konsep matematika yang lebih mendalam ya daripada yang sebelumnya, yaitu penalaran kuantitatif yang menggunakan matematika dasar. Nah, bacaan atau soalnya itu meliputi representasi ya, seperti grafik, tabel, bagan, dan sebagainya. Nah, untuk kalian menjawab soal itu pasti membutuhkan penalaran matematika yang lebih mendalam ya. Adapun penalaran matematika yang lainnya seperti ada geometri, aljabar, logaritma, perpangkatan, akar-akar, soal cerita modus, mean, matriks, dan lain sebagainya. Pokoknya ini dia adalah salah satu contoh soal dan penyelesaian materi penalaran matematika tentang interpretasi tabel. Materi yang ketiga yaitu literasi membaca. Jadi di sini menguji kemampuan kalian harus bisa memahami, menggunakan, dan juga mengevaluasi teks pada soal. Nah, teksnya itu biasanya panjang-panjang banget ya guys. Jadi di sini kalian harus serius dalam membaca teksnya. Tapi tips dari aku untuk cepat dalam menjawab soal, pertama yang harus kalian lakukan adalah membaca perintah soalnya dulu. Jika sudah, barulah kalian cari jawabannya di teks itu. Harus kalian baca ya guys, jangan malas. Terus yang membuat kita kesulitannya yaitu di option itu panjang-panjang juga biasanya guys. Dan kalian jumpai juga bahwasanya di dua option pasti ada jawabannya yang mirip-mirip gitu. Jadi kalian harus benar-benar teliti dalam menjawab soalnya. Nah, literasi membaca ini ada 3 bahasa ya guys. Yang pertama ada literasi bahasa Indonesia, ada literasi bahasa Inggris, literasi bahasa Arab. Pertama aku akan jelaskan dulu di literasi bahasa Indonesia. Berarti menguji kemampuan kalian terhadap teks yang berbahasa Indonesia yang bersifat fiksi maupun non-fiksi. Bentuk soalnya berupa ada pemahaman bacaan, makna kata atau makna kalimat gitu, lalu ada ide pokok, simpulan, perbandingan teks, dan sebagainya. Ini dia bentuk contoh soal dan penyelesaiannya literasi bahasa Indonesia. Literasi bahasa Inggris. Ini tuh hampir sama ya dengan literasi bahasa Indonesia tadi. Yang membedakannya adalah bahasanya aja. Nah, soalnya itu hampir sama juga dengan tadi. Kayak ada ide pokok atau nama bahasa Inggrisnya main idea. Lalu ada kesimpulan, kalau bahasa Inggrisnya itu inference. Lalu ada vocabulary, grammar, dan lain sebagainya. Dan ini dia bentuk contoh soal literasi bahasa Inggris beserta penyelesaiannya. Literasi bahasa Arab berarti pemahaman teks yang berbahasa Arab. Jadi di sini itu bentuk contoh soalnya ada berupa sinonim, antonim, lalu kalian melengkapi kata yang tiba-tiba ada titik-titik itu, lalu melengkapi kalimat apa sih selanjutnya, lalu struktur kalimat, lalu ada kalimat beberapa kalimat itu yang beracak-acak, lalu kalian susunlah. Dan ini dia bentuk contoh soal literasi bahasa Arab beserta penyelesaiannya. Tips inti menjawab soal literasi membaca yaitu kalian tidak boleh malas membaca soal ya atau teks. Terlebih apalagi kalian sudah dihadapi dengan teks yang panjang. Kalian harus bisa manage waktu dengan baik. Kalian baca dulu perintah soalnya. Kalian pahami dulu nih perintah soalnya, dia tuh mintanya apa sih. Lalu kalian temukan jawabannya di teks dan harus benar-benar kalian buktikan ya. Kalian misalkan jawabannya C, memang ada loh jawabannya di dalam teks ini. Dan kalian harus perhatikan juga literasi membaca ini kadang kita anggapnya mudah ya. Karena apa? Karena kita sudah merasa benar dan ternyata jawabannya salah. Karena apa? Opsinya itu ada yang mirip-mirip. Jadi kalian di sini harus lebih teliti lagi dan jangan malas membaca. Dan materi yang keempat yaitu literasi ajaran Islam. Nah, ini tuh terbagi lagi nih menjadi 4. Yang pertama ada Al-Quran, hadis, fikih, dan juga sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Jadi soal ini banyak ya kita jumpai yang berupa hafalan. Jadi kita benar-benar harus hafal materinya. Terlebih lagi di bagian materi fikih dan sejarah kebudayaan Islam.
Sedangkan untuk di materi Al-Quran dan hadis itu bentuk soalnya berupa kalian mengisi titik-titik yang kosong, sambung ayatnya. Lalu dari peristiwa ini, kira-kira mana sih hadis atau dalil Al-Quran yang paling tepat terkait dengan teks tersebut? Jadi kalian benar-benar harus banyak membaca atau menghafal materi di literasi ajaran Islam ini ya. Nah ini dia contoh soal dan bentuk penyelesaian dari literasi ajaran Islam. Yaps, itu dia 4 materi UMPTKIN tahun 2025. Udah aku jelasin ya semuanya. Jika masih ada yang bingung atau yang ragu, silahkan aja komentar di bawah atau bisa chat aku di WhatsApp 0895 1551 2714. Doakan ya guys, semoga aku secepatnya membuat video pembahasan prediksi UMPTKIN tahun 2025, e-book atau bimbel UMPTKIN tahun 2025, tryout gratis, dan lain sebagainya. Semoga kita semua sehat semua dan lindungan Allah SWT sehingga kita dapat mengikuti ujian SSE UMPTKIN tahun 2025. Share ya video ini ke medsos yang kalian punya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.